Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan sekalian, insyaallah masih melanjutkan mempelajari buku Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, kunci-kunci tadabbur Al-Quran dan sukses dalam kehidupan, yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim, hafizahullah. Sebelumnya, alhamdulillah, kita telah membahas kunci pertama tadabbur Al-Quran, yaitu hubbul Quran, kecintaan kepada Al-Quran. Maka semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita hubbul Quran. Semoga kita bisa mengusahakan jalan-jalan yang telah kita bahas sebelumnya, sebagai ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan kecintaan kepada Al-Quran. Pada bagian kedua ini, rekan sekalian, insyaallah kita akan mulai membahas kunci kedua, Al-Miftah Ats-Tsani, dalam tadabburil Quran, yaitu ahdaf qiraatil Quran, tujuan dalam membaca Al-Quran. Jadi masih pada bagian kedua ini terkait dengan kondisi hati kita. Ya. Kembali kita ingatkan ada 3 hal penting dalam tadabbur kita dengan Al-Quran, yaitu hati, kondisi hati kita, ya, bagaimana kita memperbaiki kondisi hati kita, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, interaksi antara hati dengan Al-Quran, dan yang ketiga atau bagian yang lainnya adalah Al-Quran itu sendiri. Ya. Yang ketiga ini, Al-Quran, tentu tidak ada masalah karena Al-Quran tetap Al-Quran, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang berlaku sejak dulu hingga sekarang, ya, dan hingga kelak, ya, tidak akan berhenti sebagai sebuah mukjizat, sebagai sebuah pelajaran. Jadi masalah adalah hati kita dan bagaimana cara kita mentadabbur. Sebelumnya hubbul Quran tentang hati, dan bagian kedua masih bagaimana kita memperbaiki dalam kaitannya dengan kondisi hati kita. Maka pada bagian kedua ini kuncinya adalah bagaimana kita membangun di dalam hati kita tujuan-tujuan atau niat-niat yang kita inginkan dari tadabburil Al-Quran, dari mentadabburi Al-Quran, dari interaksi kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi beliau mengingatkan pentingnya untuk kita menghadirkan niat, tujuan, apa yang kita inginkan dari membaca Al-Quran. Menghadirkan niat tersebut ketika kita membaca Al-Quran. Karena, ya, ini kaidah atau aturan yang perlu kita tekankan, bahwa apa yang akan kita dapatkan dari interaksi kita dengan Al-Quran tersebut adalah apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan. Terkait ini, beliau menyampaikan sebuah hadis yang masyhur, yang insya Allah kita kenal, di mana Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi kita SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dua kalimat ini sebagian ulama memisahkan maknanya, mengatakan innamal a'mal binniyat, bahwa setiap amal itu pasti muncul atas sebuah niat. Jadi semua amal timbul karena sebuah niat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan balasan atas apa yang dia niatkan tersebut, apa yang dia kerjakan tersebut adalah apa yang dia niatkan atas pekerjaan tersebut. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya balasan apa yang diperoleh oleh seseorang atas aktivitasnya adalah bergantung kepada apa yang dia niatkan. Ya. Jadi kembali, rekan-rekan sekalian, dalam kegiatan kita berinteraksi dengan Al-Quran, mari kita hadirkan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya yang kita dapatkan dari interaksi tersebut adalah apa yang kita niatkan dari interaksi atau dari kegiatan membaca Al-Quran tadi. Ya. Di sini beliau pun memberi tambahan asar dari ulama-ulama kita, di antara dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang beliau nukil dari buku Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana Ibnu Taimiyah berkata, man tadabbarul Quran taliban al-huda. Barang siapa membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran lalu taliban al-huda, dia berharap, ya, dalam membacanya tersebut dia mengharapkan hidayah dari Allah SWT. Jadi dia tidak membaca saja,
tapi dia membaca dan berharap dalam hatinya bahwasanya dia mendapatkan hidayah dari kegiatan membacanya tersebut, ya. Taliban al-huda minhu, dia berharap hidayah dari Allah SWT dari kegiatannya tersebut, maka Ibnu Taimiyah melanjutkan tabayyana lahu tariqal haqq, maka akan jelas bagi orang tersebut maka tabayyana lahu tariqul haqq, akan jelas bagi dia jalan-jalan kebenaran. Jadi jalan-jalan kebenaran akan dibukakan, ditunjukkan kepada orang tersebut oleh Allah SWT karena keinginannya. Karena itulah yang dia minta, dan Allah memberikan, mengabulkan permintaannya. Ya. Allah memberikan apa yang dia niatkan, apa yang dia inginkan. Kembali Nabi kita SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang Allah berikan atas aktivitas seseorang, atas amal seseorang, ma nawa, apa yang dia niatkan. Kemudian penulis pun menukil perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir beliau sendiri, di mana Imam Qurtubi mengatakan, fa idza istama'a al-'abdu ila kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang mendengarkan atau menyimak kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biniyatin sadiqah ala ma yuhibbullah, dengan niat yang baik yang dicintai oleh Allah SWT. Di antara niatnya tentu mempelajari, mengharapkan hidayah, mengharapkan kebaikan, pelajaran dari Al-Quran maupun hadis yang dibaca tersebut, maka balasannya dilanjutkan oleh Imam Qurtubi, afhamahu kama yajib. Maka pertama, Allah akan memberi pemahaman, akan difahamkan atas ayat Al-Quran yang dia simak, atas hadis yang dia simak. Wa ja'ala fi qalbihi nuran, dan Allah menjadikan dalam hatinya cahaya, hidayah. Ketika dia membaca atau menyimak ayat Al-Quran, menyimak hadis Nabi kita Muhammad SAW, biniyatin sadiqah, dengan niat yang baik, mengharapkan hidayah, mengharapkan pelajaran, mengharapkan kebaikan dari interaksinya tersebut, maka Allah akan memberikan pemahaman atas apa yang dia baca tersebut, yang dia simak tersebut, dan Allah memberinya cahaya dalam hatinya. Kembali di sini menekankan bahwa apa yang akan kita dapatkan adalah apa yang kita niatkan, bergantung dari apa yang kita niatkan. Maka beliau menekankan ada sebagian orang membaca Al-Quran dengan tujuan thawab saja, pahala saja. Tujuan pahala ini betul, tapi beliau memandang dari sisi bahwasanya sayang seandainya dia sekedar ingin mendapatkan pahala. Ada sebagian orang membaca Al-Quran untuk menghafal huruf-hurufnya saja. Jadi dia mengulang Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tujuan menghafal huruf-hurufnya. Kembali dalam kaidahnya, dalam hadis yang kita baca tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa, maka insyaallah itu yang akan dia dapat. Tetapi beliau ingin menekankan sayang seandainya atau padahal dia bisa mendapatkan lebih dari itu. Dia bisa mendapatkan lebih dari hal tersebut. Maka di sini beliau mengingatkan beberapa niat yang insya Allah bisa atau sebaiknya kita hadirkan ketika kita mentadabburi Al-Quran, ketika kita belajar atau mempelajari Al-Quran. Niat-niat tersebut diantaranya beliau ada beberapa niat yang insya Allah akan kita bahas ke depan. Dari sini akan kita sampaikan beberapanya. Beliau menyebutkan pertama, thawab, mengharap pahala. Jadi ini tentu bagus dan tidak masalah. Kita membaca Al-Quran dengan mengharapkan pahala. Yang beliau sampaikan dan beliau sayangkan adalah ketika hanya pahala saja. Jadi pertama, pahala. Jadi kita membaca Al-Quran dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Kedua, beliau sebutkan bahwa seseorang juga dapat menambahkan dalam niatnya tersebut bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia membaca Al-Quran sebagai bentuk munajatnya, sebagai bentuk pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, dia ingin berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, beliau sebutkan adalah asy-syifa, adalah syifa.
bahwa dengan membaca Al-Quran dia pun bisa meniatkan untuk mendapatkan obat dari Al-Quran, untuk berobat dengan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran karena dia ingin memperbaiki hatinya yang rusak. Dia ingin memperbaiki juga, insya Allah nanti detailnya akan kita baca dalam bagian buku ini, baik itu penyakit-penyakit hati, dan insya Allah juga ada penyakit fisik yang bisa kita perbaiki dengan mempelajari Al-Quran. Ya, jadi sudah 3, mengharap pahala, berharap bacaan tersebut sebagai munajat kepada Allah SWT, munajat dengan Allah SWT, dan bacaan tersebut sebagai pengobatan, syifa, ya, bagi dirinya, bagi hatinya. Ya. Dan yang keempat, boleh sebutnya al-ilm. Dengan membaca Al-Quran, ya, dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan munajat, dia mengharapkan itu sebagai syifa bagi hatinya. Tapi yang keempat, yang perlu ditambahkan dan ini penting, adalah dia mengharapkan ilmu. Ya, dia mengharapkan ilmu dari ayat Al-Quran yang dia baca. Ketika dia membaca, dia mencari dan dia mengharap Allah SWT menganugerahkannya ilmu dari Al-Quran yang dia baca tersebut. Ya, jadi niat ini yang dia hadirkan. Dan yang kelima adalah karena dia mengharap amal. Artinya, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia berharap, dia memiliki niat bahwa dengan interaksinya tersebut, insya Allah bisa melahirkan amal soleh. Dengan interaksi dengan Al-Qurannya, bisa berbuah amal soleh. Akhir, jadi beliau menekankan dalam kunci yang kedua ini, ya, yaitu ahdaf qiraatil Quran, niat dalam tadabbur Al-Quran. Poin pertama, penting untuk menghadirkan niat. Ya, dan poin keduanya, beliau menekankan untuk menghadirkan 5 niat ini. Ya, menghadirkan 5 niat ini. Dan beliau menyampaikan insya Allah kelima ini bisa kita capai. Ya, artinya beliau menyampaikan dalam sebuah amal, beliau sampaikan dalam bagian ini, ketika ada beberapa niat, ya, maka insya Allah amal tersebut menjadi lebih baik, ya, dan dampaknya kepada orang tersebut juga akan lebih baik. Beliau mencontohkan misalnya sedekah, ya, sedekah kepada keluarga, maka ada 2 niat di situ bisa dihadirkan. Sedekah secara umum, ya, maka ini satu kebaikan, dan yang kedua silaturahim, menjaga atau memperbaiki silaturahim di antara keluarga. Maka ada 2 niat di sana, maka insya Allah amal tersebut akan menjadi lebih baik bagi dia. Begitupun kembali interaksi kita dengan Al-Quran, maka sebaiknya kita menghadirkan 5 niat ini. Niat untuk mencari pahala dari Allah SWT, niat untuk bermunajat kepada Allah SWT, niat untuk bersyifa atau mencari pengobatan dari Al-Quran. Yang keempat, niat untuk mencari ilmu. Yang kelima, niat untuk mendapatkan amal. Niat untuk bisa beramal atas apa-apa yang didapat dari Al-Quran tersebut. Maka insya Allah kembali kepada hadis yang pertama kita baca, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Insya Allah dengan menghadirkan 5 niat ini, Allah akan menganugerahkan 5 hal ini kepada kita. Allah akan memberi pahala, Allah akan menjadikan kegiatan membaca Al-Quran tersebut sebagai munajat kepada Allah SWT, sebagai kegiatan berinteraksi dengan Allah SWT, berdialog dengan Allah SWT. Allah akan menjadikan kegiatan baca Al-Quran kita sebagai syifa, sebagai obat bagi diri kita, bagi hati kita dan diri kita secara umum. Begitupun Allah akan menganugerahkan ilmu kepada kita yang akan menjadi tuntunan kita. Dan yang kelima, Allah akan memberikan aman atas interaksi kita tersebut. Artinya interaksi kita tersebut insya Allah akan berbuah amal atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian rekan-rekan sekalian, kita tekankan sebagai pembuka dari bahasan kita tentang kunci kedua ini, pentingnya menghadirkan niat. Secara khusus menghadirkan kelima niat ini. Insya Allah ke depan akan kita bahas satu persatu dari niat 5 niat yang beliau sampaikan ini, ya, untuk mengejar pahala, untuk bermunajat, untuk bersyifa, berobat, untuk mendapatkan ilmu, dan juga untuk mendapatkan amal insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.